Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, jumpa lagi dengan saya, Ibu Heni. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep pengkajian keperawatan. Pertemuan yang terdahulu sudah kita diskusikan tentang pengantar pengkajian keperawatan. Di bagian ini mungkin akan lebih menjelaskan ya, apa itu pengkajian keperawatan. Pengkajian adalah proses mengumpulkan data pasien. Nah, proses ini atau proses pengumpulan data pasien ini tidak hanya terjadi di awal saat bertemu pasien, namun terjadi selama pasien dalam perawatan, baik itu di rumah sakit, di klinik maupun di puskesmas. Artinya selama pasien itu dirawat, data-data pasien, perubahan data pasien masih kemungkinan bisa kita kaji dan kita kumpulkan. Nah, apa tujuan pengkajian atau tujuan dari pengumpulan data? Di sini tujuannya adalah memvalidasi diagnosa atau memastikan apakah betul itu terjadi terhadap pasien. Misalnya pasien mengeluh sesak napas, perlu kita lakukan validasi, betulkah pasien mengalami sesak napas? Misalnya pasien mengeluh nyeri di bagian abdomen, kita validasi, kita pastikan betulkah di daerah abdomen. Kalau memang di abdomen, di bagian manakah nyeri itu terjadi? Kemudian tujuan berikutnya adalah dasar pemberian asuhan keperawatan. Ya, keluhan atau data yang kita peroleh dari pasien dan keluarganya bisa menjadi dasar bagi perawat untuk memberikan asuhan keperawatan apa yang tepat diberikan. Sehingga data itu juga bisa dijadikan sebagai alasan pengambilan keputusan. Kalau saya memperoleh data pasien tidak mau makan, pasien mengeluh mual saat mau makan, perawat bisa memikirkan rencana apa yang harus saya lakukan terhadap pasien. Kemudian berdasarkan data yang kita kumpulkan selama pengkajian, tentu saja kita akan menegakkan diagnosa keperawatan. Kalau pasien mengeluh kesakitan karena ada luka operasi, kita dapat menegakkan diagnosa keperawatan nyeri akut. Lalu tentu saja data atau hasil pengkajian kita tidak hanya diperlukan saat menegakkan diagnosa di awal saja, tapi tentu saja untuk kebutuhan evaluasi asuhan keperawatan. Nah, dari manakah sumber data kita peroleh? Di sini ya, ada dari pasien sendiri, dari orang terdekat, biasanya keluarganya, kemudian bisa juga dari hasil pemeriksaan diagnostik, misalnya pemeriksaan laboratorium darah, pemeriksaan urin, hasil foto ronsen, pemeriksaan EKG jantung, CT scan, dan lain-lain. Termasuk misalnya ada ahli gizi memberikan saran, itu juga bisa kita jadikan sumber data pasien. Lalu rekam medis, semua pasien yang pernah punya riwayat berobat atau dirawat umumnya punya rekaman medis. Dari sana terlihat perjalanan masalah kesehatan pasien. Dan tentu saja sumber data bisa diperoleh dari perawat lain ya. Kalau di umumnya di suatu ruang rawat itu perawat tidak sendirian ya, lebih dari 2, lebih dari 3. Sehingga informasi yang berhubungan dengan data-data pasien bisa kita peroleh dari perawat lain. Baik, saya lanjutkan. Metode pengumpulan data di sini ada beberapa, saya yakin ini sudah paham semua ya. Yang terbanyak tentu saja melalui wawancara. Dari wawancara umumnya kita bisa mendapatkan keluhan pasien, baik keluhan utama maupun keluhan penyerta. Nah, umumnya keluhan itu sifatnya subjektif, sehingga kita perlu validasi melalui apa? Pemeriksaan fisik. Kalau pasien tadi mengeluh luka yang terasa nyeri di kakinya, perlu kita cek, kita lakukan pemeriksaan fisik. Betulkah lukanya itu sesuai dengan yang dikatakan oleh pasien. Pasiennya mengeluh demam, kita lakukan pemeriksaan fisik.
kita cek suhunya. Kemudian observasi atau dari hasil pengamatan. Nah, selanjutnya data juga metodenya bisa kita peroleh dari dokumentasi. Misalnya tanpa melihat pasien, belum bertemu pasien, tapi kita sudah bisa melihat data di rekam medis bahwa ternyata pasien sudah ada data-data atau catatan-catatan tertentu yang berhubungan dengan riwayat pasien. Terkait wawancara atau istilahnya kalau di kesehatan itu anamnesa ya. Anamnesa jenisnya ada dua, bisa auto anamnesa, sumbernya adalah pasien, atau alo anamnesa, sumbernya adalah orang lain selain pasien. Wawancara berupa tanya jawab berkaitan dengan masalah pasien dan di sini tercipta hubungan terapeutik antara perawat dan pasien sehingga bisa diperoleh data-data pasien. Wawancara ini butuh keterampilan, ya sehingga tidak ada itu perawat yang bilang saya nggak bisa wawancara, saya orangnya pendiam, tidak, ya. Anda sudah belajar komunikasi terapeutik, dari sanalah melalui dari komunikasi itulah terjadi wawancara yang di mana Anda bisa memperoleh data-data pasien. Ini beberapa tahapannya, tahapan persiapan. Dan selanjutnya di persiapan ini Anda harus memikirkan kira-kira apa saja yang mau saya bicarakan dengan pasien terkait dengan kondisinya, sesuai dengan kondisinya. Saya menghadapi pasien dengan gangguan pencernaan. Nanti topiknya atau isi bicaranya sekitar masalah pencernaan tentu saja. Kalau saya bertemu dengan pasien hipertensi, topiknya sekitar hipertensi dan keluhannya. Kalau nanti pasiennya adalah pasien anak, tentu saja yang berhubungan dengan masalah anak. Oke. Lalu kita jangan lupa memperkenalkan diri. Ini termasuk komunikasi terapeutik, jangan sampai pasien tidak tahu dirawat oleh siapa. Selanjutnya, di sini ada fase kerja atau inti dari wawancara dan yang terakhir adalah terminasi. Oke. Apa saja yang perlu diperhatikan saat wawancara? Yang terpenting adalah menerima keadaan pasien. Pasien datang ke rumah sakit dengan masalah yang unik, ya, yang mungkin bagi satu orang dan pasien lain itu tidak sama. Nah, keadaan ini perlu dipahami oleh perawat. Tidak semua pasien itu adalah sama, karena pasien adalah unik. Nah, sehingga pasien dalam keadaan sakit, ya, perlu diperhatikan. Artinya disinilah peran perawat sangat besar untuk menerima keadaan pasien. Lalu beri kesempatan kepada pasien untuk menyampaikan keluhan, sehingga di wawancara perawat harus banyak mendengar dan membiarkan pasien menceritakan keadaan dirinya. Tentu saja perawat saat menghadapi pasien dalam wawancara ini menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Ya, bahasa yang mudah dimengerti. Jika tidak bisa bahasa Indonesia, silakan boleh menggunakan bahasa daerah. Intinya adalah bahasa yang komunikatif. Dan ingat, posisi terapeutik saat wawancara adalah berhadapan, satu lawan satu, ya, dengan sikap yang tenang, sopan, dan penuh perhatian. Hambatan saat wawancara umumnya adalah karena pasien dalam keadaan sakit, kebanyakan pasien berfokus terhadap cemas dan nyeri. Sehingga kadang-kadang dia membutuhkan waktu untuk menjawab saat wawancara, sehingga di sini perawat jangan buru-buru, ya, artinya harus bersabar untuk menunggu informasi dari pasien karena pasien persepsinya sedang menyempit dengan kondisi sakitnya. Nah, kemudian faktor eksternal yang cukup mengganggu umumnya adalah kebisingan. Bisa dari pengunjung, bisa juga dari aktivitas perawatan di rumah sakit. Oke. Tentu saja pasien juga kalau dirawat di rumah sakit adalah suasana yang baru, ya, sehingga kadang-kadang mereka merasa tidak nyaman karena mungkin kurang privasi atau ruangan yang tidak memadai, ya, misalnya dirawat dengan di bangsal yang banyak pasien lain. Nah, observasi di sini adalah kegiatan pengkajian dengan mengamati perilaku dan keadaan pasien. Di sini kita bisa menggunakan panca indera, misalnya kita melihat pasien menangis,
kemudian pasien jalannya pincang dan lain-lain ya. Sehingga asumsinya perawat adalah orang yang normal ya, panca inderanya normal sehingga bisa melakukan observasi secara tepat. Kemudian pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik di sini ada 4 teknik yaitu inspeksi, perkusi, palpasi, dan auskultasi atau sering diurutkan sebagai inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Baik, kita lihat satu persatu. Apa itu inspeksi? Inspeksi adalah periksa lihat atau pemeriksaan fisik dengan cara melihat menggunakan indera penglihatan. Misalnya di sini kita bisa melihat postur tubuh pasien ya. Postur tubuh pasien itu ada yang mungkin saat dirawat terlihat kurus, gemuk gitu ya. Kemudian warna kulit pucat, kemudian ada misalnya di gambar ini ya eritema atau kemerahan pada kulit, lukanya berkelompok misalnya. Itu semua bisa kita amati dari penglihatan. Keadaan luka, lukanya warna hijau, ada pusnya, ada nanahnya, atau jahitan yang terlepas, itu bisa kita amati melalui inspeksi. Selanjutnya periksa raba atau palpasi. Di sini adalah pemeriksaan fisik dengan cara meraba menggunakan kulit dan jari. Misalnya kita yang tersering itu ya, mengukur nadi. Mengukur nadi dengan jari-jari kita diletakkan di arteri radialis sehingga kita bisa mengukur denyut nadi. Lalu turgor kulit, misalnya pada pasien dehidrasi, kita cubit kulitnya, itu menggunakan perabaan. Meraba suhu kulit, tapi meraba bukan menentukan ukuran derajat Celciusnya tidak ya, tapi hanya untuk memastikan oh ini pasien anget nih. Oh ini kulitnya dingin. Termasuk ukuran misalnya ada benjolan, kita raba ukurannya seberapa dan lain-lain. Berikutnya perkusi atau periksa ketuk. Periksa ketuk ini adalah pemeriksaan fisik dengan cara mengetuk menggunakan jari-jari. Nah, seperti pada gambar di sini, ini perawatnya sedang memeriksa paru ya. Ini butuh keahlian yang tingkat lanjut, tapi paling tidak Anda tahu inilah yang namanya perkusi ya. Yang tersering itu dilakukan untuk mengkaji suara timpani pada usus. Ya. Pada abdomen misalnya terlihat kembung perutnya kalau kita ketuk, tangan diletakkan di abdomen, kemudian tangan kiri diletakkan di abdomen, tangan kanan menggunakan jari mengetuk. Ini beberapa suara yang mungkin ditimbulkan ini pada organ-organ yang normal. Lalu yang terakhir adalah pemeriksaan fisik dengan cara auskultasi atau periksa dengar. Umumnya menggunakan alat bantu berupa stetoskop. Nah, di sini misalnya kita mau mendengarkan suara paru. Kita pasang stetoskop di telinga, lalu stetoskop kita letakkan pada lokasi paru. Atau mau mendengarkan denyut jantung, kita pasang stetoskop di telinga, lalu stetoskopnya kita arahkan pada lokasi denyut jantung. Termasuk denyut jantung janin ya. Kalau zaman dahulu sebelum ada Doppler, kita menggunakan stetoskop yang khusus untuk mendengarkan suara denyut jantung janin. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Pemeriksaan fisik sendiri ada dua, yang sifatnya head to toe dari kepala sampai ke ujung kaki. Bisa juga pendekatan sistem, misalnya kita mau mengkaji sistem pencernaan, artinya di data-data yang berhubungan dengan pemeriksaan gangguan pencernaan, misalnya mual, muntah, dan lain-lain. Ini semua boleh dilakukan, artinya bisa melalui head to toe dari kepala sampai ke jari atau mengikuti pendekatan sistem tubuh, sistem pencernaan, sistem kardiovaskuler, dan lain-lain. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah privasi pasien. Pastikan suhu tangan pemeriksa dalam keadaan hangat saat memeriksa dan dokumentasikan. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.